Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dr. Pemuji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2015. Perkenalkan, saya Zul Ikram, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sultanah Narasiyah Lok Sumawe dengan NIM 20256100326. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Lok Sumawe kelas 7 dengan materi memperoleh ketenangan dan kedamaian dengan ibadah sholat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Allah beri doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat semuanya? Sehat. Hari ini pelajaran apa? Baik, hari ini pelajaran baik semuanya. Tolong keluarkan buku semuanya, buku cetaknya dan buku catatannya. Nanti Bapak akan menjelaskan pelajarannya. Jadi ketika ada yang kira-kira menurut kalian penting, langsung dicatat. Sudah? Hari ini kita akan mempelajari bab 3 tentang sholat, ya, memperoleh ketenangan dan kedamaian hati dengan ibadah sholat. Sebelum kita mulai, jadi Bapak ingin mengulas kembali, kilas balik tentang pelajaran minggu lalu, yaitu tentang wudu. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita diharuskan untuk berwudu. Ya, sekarang Bapak ingin mencoba. Siapa saja yang masih ingat pelajaran yang lalu? Ya, coba Aiba, saya mau bertanya kepada kamu. Apa yang dimaksud dengan wudu? Wudu adalah mensucikan diri dengan air sebelum melakukan ibadah tertentu, terutama sholat. Ya, benar sekali. Wudu adalah mensucikan dengan air sebelum melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat. Selanjutnya, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud atau apa saja syarat wudu? Ya, coba. Yang pertama niat, yang kedua beragama Islam, Ya. yang ketiga tidak berhadas besar, Ya. yang keempat menggunakan air yang suci Air yang suci. dan menyucikan. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, itu tadi apa? Syarat wudu. Sekarang saya ingin tanya, rukun wudu. Ada yang tahu? Ya, baik, silakan. 1. Ya. Niat. Niat, 2. Membasuh wajah. membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan hingga siku. Ya. 4. Mengusap sebagian kepala. Ya. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Karena tertib. Tertib. Yang dimaksud dengan tertib adalah berburu, berturut-turut.
yang awal kita awali dan yang akhir kita akhiri. Sebelum jauh lagi, saya ingin bertanya lagi, siapa yang tahu niat kita untuk berwudu? Ya, artinya tahu? Ya, Sahaja sahaja aku aku berwudu berwudu untuk menghilangkan hadas kecil untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah karena Ta'ala. Allah Ta'ala. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran kitab salat, ini saya mau absen dulu semuanya. Siapa yang hadir, siapa yang sakit, Adibah Aufa Kahamza, Hadir. Ania Ivana Delsa, Dia Putri Latifah, hadir. Rafi Ashidik, Raka Alvaro, Hadir. Selvi Anissa, Hadir. Siti Khaila. Hadir. Berarti hari ini ada semua ya? Banyak yang datang ya? Oke. Sekarang saya ingin kita semua untuk menyanyikan lagu Bendera Merah Putih, lagu wajib nasional yang diciptakan oleh Ibu Sun. Harapkan semuanya untuk berdiri. Saya inginnya kalian bernyanyi dengan penuh semangat. Semangat berapa? Semangat 45. Oke ya? Jangan duduk kembali. Saya akan menjelaskan makna, syarat, dan rukun salat secara tepat pada hari ini, yang dimana syarat dan rukun salat merupakan hal atau yang wajib di dalam salat. Oke, yang pertama saya ingin bertanya, dalam sehari semalam kita berapa rakaat salatnya? Berapa rakaat semuanya? 17 rakaat, di mana yaitu zuhur berapa rakaat? 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, dan subuh 2. Sudah? Yang kedua, menganalisis hikmah melaksanakan ibadah sholat. Jadi hari ini kita akan mencapai tujuan kebenaran. Hikmah melaksanakan sholat, apa hikmahnya, apa dampak positifnya bagi kehidupan kita, ya. Yang ketiga, membuat produk berupa studi kasus infografis tentang tata cara
sholat yang baik dan benar. Jadi ke depan nanti saya akan menjelaskan bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar, apa saja tahapan yang tidak boleh kita lakukan di dalam sholat. Baik. Sebelum kita mulai, sekarang saya akan menunjukkan kesalahan-kesalahan umum yang banyak dilakukan di dalam sholat. Bahkan kalian mungkin dengan tidak sengaja pernah juga melakukan hal tersebut di dalam sholat. Baik, kita lihat sama-sama di mana saja letak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kesalahan dalam sholat. Pertama, sholat terlalu cepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersikap tenang dalam setiap gerakan sholat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang yang sholatnya terlalu cepat, jika kamu hendak sholat, berwudulah dengan sempurna. Setelah itu berdirilah menghadap kiblat, berdirilah dengan tegak dan tenang, lalu bertakbirlah, lalu bacalah Al-Quran yang kamu anggap mudah. Setelah itu rukuklah sampai kamu benar-benar tenang dalam rukukmu, lalu berdirilah di i'tidal sampai kamu benar-benar tegak berdiri. Setelah itu sujudlah untuk melihat tempat sujud dan tidak melihat ke tempat lain. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan sholat. Dalam pandangan beliau tidak meninggalkan tempat sujudnya, yaitu terus mengarah ke tempat sujud sampai beliau keluar dari Ka'bah. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita untuk selalu semangat dalam menyempurnakan. Sudah semuanya? Sudah kita saksikan semua kan? Sudah kita saksikan semua videonya, pencerahan di mana atau hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di dalam sholat. Terlebih lagi ini anak laki-laki. Ketika sholat Jumat berlangsung, banyak kita dengar, banyak yang mendahului imam. Itu yang jangan, karena di dalam sholat tidak membutuhkan senyuman. Itu balik atau cukup umur. Tapi ingat, jika kalian punya adik di rumah, jangan nanti, adik, kamu tidak usah salat karena kamu belum cukup umur. Salah. Tapi ajarkanlah adik kalian sejak usia sejak semalam 5 waktu. Selanjutnya, rukun salat. Ada berapa salat? Ada berapa salat? Ya, ada 3. Ada 13 yang diawali dengan niat. Yang kedua, berdiri betul. 3, takbiratul ihram. 4, membaca Al-Fatihah. Oke, mantap. 5, rukuk. 6, i'tidal. 7, sujud. Kita lihat video sebentar tentang sholat 5 waktu. Sudah, sekarang coba kalian buka kertas lembar. Kita akan saya akan mencoba, saya akan memberikan pertanyaan
yang sudah kita pelajari tadi. Ya, nggak usah buat dia. Satu, sholat adalah dua syarat sah sholat, 1, 2, 3. 3 rukun sholat, 1, 2, 3 sampai 13. Oke, yuk. Saya kasih waktu 5 menit kalian mengerjakan soal-soal yang mudah ini. Yang sangat mudah. Setelah ini selesai, kita akan mengerjakan tugas kelompok, di mana per kelompok mempunyai pertanyaan yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Semuanya diperlukan ya. Mudah kan? Mudah. Boleh juga dikerjakan tidak mesti berurut, misalnya nomor 1, terus setelah nomor 1 yang lebih mudah nomor 4, langsung nomor 4 boleh, tidak mesti berurut ya. Alibah, tolong dikumpulkan semua. Ya, ya boleh dikumpulkan aja. Semua ya. Nanti akan saya periksa siapa yang kira-kira mendengarkan apa yang saya sampaikan, siapa yang kira-kira tidur. Mungkin ada tidur tadi, so saya jelaskan. Lelah semuanya? Lelah? Lelah? Lelah enggak? Lelah. Oke, setelah ini kita melakukan pemanasan dulu sebentar sebelum kita kerjakan tugas kelompok. Yang kelompoknya sudah saya bagikan, ya kan? Nah, tiba waktunya apa? Ya. Sudah? Tolong tangannya ke atas semua. Biar benar, biar untuk ngantuknya hilang. Sudah? Sudah? Mana suaranya? Sudah? Nah, sebelum kita mulai, konsentrasi. Sekali lagi, semangatnya masih kurang. Konsentrasi. Ya. Coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke, yuk. Menghindar dulu ya. Oke, semuanya. Isya. Buka kan? Subur. Mari. Subur. Sekali ya. Fokus. Konsentrasi. Oke, tambah lagi. Mari. Asap. Isya. Mari. Konsentrasi. Oke ya. Belum kan? Tutup kan? Mari. Subur. Ya. Sudah ini ngantuknya. Sudah. Itu kalian buat kita semua. Kembali. Waktunya saya memberikan tugas kelompok 1, 2, 3, berarti ada 3 kelompok yang akan membuat tugas presentasi ke kelompok. Nanti setelah selesai kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Ya, setiap kelompok diwakili oleh 2 orang. Nanti siapa yang maju itu kalian sendiri yang akan menentukan siapa yang membaca, siapa yang mendampingi di depan kelas. Nah, sekarang saya bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 ini kasusnya tentang sholat yang terburu-buru, seperti kelompok tadi kan, sholat yang berbisa-bisa. Kelompok 2 kasusnya lupa sujud, lupa anggota sujud, anggota tubuh apa saja ketika menyentuh lantai ketika sujud.
Dan kelompok yang ketiga tentang kebersihan dan kehati-hatian. Baik, semuanya, ayo segera jawab. Jangan lupa tulis nama kelompoknya dan jawabannya boleh di belakang lembar kertas, bukan dari surat. Setiap anggota kelompok wajib memberikan apa? Masukan, wajib memberikan jawaban, wajib ikut andil dalam menjawab. Jangan cuma bergantung pada satu atau dua orang saja. Ini saya berikan waktu 10 menit ya, supaya mereka. Ayo kalian tunggu dari urut, jawabannya apa? Kasih masukan sama jawabnya. Tapi ini jawabannya, silakan. Urut ini, please. Soalnya mudah, soalnya terlalu mudah, terlalu mudah. Ayo pun, betul saya. Di mana ada masukan, di mana ada bahan untuk jawabannya? Berikan jawabannya ke semuanya. Masing-masing nanti mempresentasikan ke depan. Yuk, sudah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tolong kumpulkan semuanya dari 3 kelompok. Yuk, sudah. Sekarang saya akan melihat presentasi yang akan setiap kelompok diwakili oleh 2 orang. Kita mulai dari kelompok yang ke-2 yang beranggotakan Putri Latifah, Akila Senas, Selvi Anissa, M. Al-Kibalaki, Ibnu Batutah, dan Raka Al-Falu. Yuk, 2 orang saya akan maju. Maka mereka akan menjawab atau membahas atau membacakan kasus tentang lupa anggota sujud. Silakan. Pertanyaan diskusinya yang analisis dan jelaskan mengapa gerakan sholat sekecil sujud pun harus dilakukan dengan sempurna. Silakan. Maju ke depan. Berdua. Jangan lupa membaca salam. Boleh isi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Akila Senas. Saya akan mempresentasikan Hasil daripada tugas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Akila Senas. Hasil daripada tugas. Soalnya? Sudah. Satu. Satu teruskan tentang hukum yang wajib tempat sholat ketika sujud. Jawabannya? Kaki kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua kaki. Terus? Apakah sujud termasuk dalam hukum sholat? Jika ya, bagaimana hukum sholat kalimat yang Ada? Ketulusan. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 1 yang beranggotakan Siti Khaila, Ania Ivana Dersa, Fatimah Putih, Farel Al-Faru, dan Muhammad Dizam. Dipersilakan tentang sholat yang terburu-buru. Farel Al-Faru dan Muhammad Dizam. Dipersilakan tentang sholat yang terburu-buru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
disarankan untuk datang ke masjid lebih awal agar tidak terburu-buru. Fokus pada rumah berfungsi untuk mencegah dari perbuatan keji dan dosa. Oke semuanya, tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang terakhir, kelompok 3 yang menganggotakan Atila, Shinasa, Naifa, Selvi Anissa, M. Alfi Bayhaqi, Ibnu Batuta. Oleh kelompok 2. Kelompok 1 kelompok 2 Adiba Opa Kanda, Alia Adiba Azara, Naifa Zara, M. Alif Alaba dan Abdul Ajdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesucian diri sebagai persiapan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kami kali ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan semuanya. Baik. Hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang sholat, di mana dapat kita simpulkan yang pertama, sholat merupakan tiang agama yang jika suatu bangunan tidak mempunyai tiang, jika tiangnya roboh, maka bangunan tersebut juga akan ikut roboh. Yang kedua, pelajaran untuk hari ini bagaimana? Apakah semuanya menyenangkan? Menyenangkan, alhamdulillah. Dan juga untuk minggu depan kita akan belajar tentang zikir dalam kehidupan sehari-hari. Berarti terus kemudian hari ini cukup sekian saja. Sebelum kita beranjak pulang, marilah Muhammad Nizam coba pimpin doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang Bapak minta maaf. Mungkin tadi ada dua patah kata Bapak yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok penelitian yang pulang, lalu kelompok tengah dan kelompok akhir. Terus